pengikut Yesus. Saya pengikut Nabi Muhammad, Bahlul. Nabiku Nabi Muhammad hari Jumat, saya hari Jumat. Yesus hari Sabtu, Bani Israel hari Sabtu. Kamu hari Minggu, kau ikut siapa? Itu agama Yahudi itu, iya. Betul. Iya, sekarang kau hari Minggu ikut siapa? Ikut kebangkitan Yesus. Mama, dasar penyembah makhluk Yesus. Ya udah, silakan. Mungkin ada iklan, silakan. Ini orang sakit, ini orang sakit. Ya, ini Gabriel Muslim Nah, Kristen kau ke Gabriel. hutan sana, kau ke hutan. Panjat tomat. Suaranya kecil, Gabriel. Muslim Capek Kristen. yang namanya menghadap orang gila ya. Iya, stres kita bang. Gabriel. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akun saya tolong. Teman-teman, akun saya diamankan teman-teman. Ya, di Saya tap juga. layar teman-teman. Di Saya tap juga layar. akun baru ini. Akun baru. Aku bikin akun baru 4 biji Bang Juma. Persiapan. Iya. Tolong di-follow lah teman-teman. Ya, di follow ya akun Bang Handi nih teman-teman ya, di follow ya. Sambil di tap layar biar kuat komalnya. Biar Tap layar teman-teman ya. Tap layar teman-teman. Kencangkan tap layarnya ya. Stres. Bang Juma stres. Bang Juma ada pertanyaan boleh nih Bang. Ini kan ada 2,7 nih yang nonton. Kita harus hormati juga ya Bang Juma, selain di Komal ini mungkin ada 6 atau 8 orang, biasanya di Komal 9 orang. Kita menghormati teman-teman saudara-saudara kita yang sudah meluangkan waktu sebaik waktunya, pulsanya dan lain-lain, karena memang Bang Juma ini adalah orang yang hebat katanya ya. Sampai panas nih orang-orang di luar ini. Panas Bang Juma katanya. Kenapa dia hebat? Kenapa dia pintar katanya? Jangan. Ini Bukan di Indonesia saja, Bang Baal. Bukan di Indonesia saja. Ini sudah saya nubuatkan, saya bilang. Sudah di Asia bahkan sampai Eropa. Nah, ingat itu. sampai jangankan oten-oten ya yang nggak suka sama Bang Juma. Sebenarnya mereka suka, cuman ya mungkin karena malu aja gitu ya, menghormati Bang Juma, keilmuannya, kecerdasannya, talentanya gitu ya, oratornya bagus gitu kan, mudah dicerna, mudah dipahami katanya. Ini ada pertanyaan dari bawah di Bang Juma, ini siapa namanya? Filipus, ada Filipus, mungkin kelewat tadi ya. Katanya Baal, tolong sampaikan nih Bang Juma lagi bernarasi, mungkin tidak baca katanya. Pertanyaannya gini Bang Juma, kenapa Bang Juma itu ditakuti oleh pendeta-pendeta, dan juga ya selain pendeta-pendeta juga ada orang yang ngiri ya, baik dari dalam maupun dari luar. Kenapa ditakuti oleh pendeta-pendeta katanya, sehingga pendeta-pendeta takut sama Bang Jumanya? Silakan Bang Juma dijawab ini. Dari pertanyaan dari Filipus di bawah, silakan. Sebenarnya sederhana menjawabnya itu. Karena saya acap kali kemudian membawa data akurat dari Bibelnya sendiri, dan kepercayaan mereka terhadap keyakinan agamanya itu bertentangan dengan isi Bibelnya. Musuh beratnya itu adalah Bible. Sekali lagi saya katakan, musuh terberatnya orang Kristen itu Bibelnya sendiri. Contoh yang tadi kan, sama siapa nama ini, si karaoke yang muka asu ini. Di situ dikatakan bahwasanya bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Keluaran 31 nomor 14. Sekarang Kristen ini mengkuduskan hari Sabat enggak? Enggak. Dia mengkuduskan hari kebangkitan makhluk yang keluar dari goa, yaitu Kristus Yesus yang bukan manusia. Yang murid-murid Yesus kira hantu. Di dalam Lukas 24 nomor 37. Dan murid-murid tidak percaya kalau itu adalah Yesus, tidak percaya. Di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11 sampai 12 itu murid-murid tidak percaya kalau itu adalah guru mereka. Dan memang bukan Yesus yang keluar dari kubur itu, bukan Yesus Anak Maria. Itu adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Nah, inilah yang mereka jual. Kitab-kitab Roma, Galatia, Filipi, itulah yang mereka jual. Karena itu adalah bisikan-bisikan dari makhluk yang diterima, yang membisikkan kemudian kepada Paulus pendiri Kristen.
Makanya orang-orang macam pendeta yang takut bahaya ini, kehilangan uang ini kalau kita layani Bang Zuma gitu. Seperti itu Bang Bal. Izin bang. Oh, oke, makasih. Sedikit lagi ya sebelum Bang Karaoke mau bertanya mungkin sama Bang Juma nih. Sedikit lagi dari ini ada WA ke saya nih, Bom nih Bang. Bom nih ya. Ini Bom nih, Bang Bom tanya terus. Botol Bom ini memang. Pertanyaannya begini. Baal anggur asam sampaikan sama gurundamu katanya. Gurundamu katanya. Cuma itu gurunda katanya. Sampai orang takut semua. Pertanyaannya begini, Bang Juma. Kenapa dia selalu memualafkan jemaatku katanya? Ini pertanyaan Bom ini. Sampai jemaatku habis katanya Bang Juma. Itu pertanyaan Bom. Silakan Bang Juma. Iya, karena hak prerogatif setiap manusia ciptaan Tuhan itu untuk masuk ke dalam surga. Selagi masih ada kesempatan gitu ya. Karena orang yang belajar itu pasti paham bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi berdasarkan Bible, kitabnya orang Yahudi dalam Ayub berapa itu ya? Ayub 1 ya, nomor 12, di mana Tuhan kemudian memberikan kuasa kepada iblis. Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk kemudian menguasai manusia yang tidak menggunakan akal. Itu jelas itu dikatakan seperti itu. Ya. Oke, makasih Bang Juma. Bomnya dicatat Bom. Bang Juma udah sampaikan. Jadi poinnya adalah orang-orang yang bermualaf ini yang karena memang udah disampaikan oleh Bang Juma, kita improve akalnya supaya dia menggunakan akal. Karena Bom kan nggak punya akal dia. Gitu aja. Silakan Bang Juma dengan yang lain. Makasih. Ya, Iya. terima kasih. Silakan, Izin Bang. Bang Zuma, Silakan. Bang Andi, semua guru-guru ya. Jadi teman-teman di bawah, di tab-tab layarnya, sebelum Bang Karaoke bertanya lagi ataupun mau ditampol ya, saya perkenalkan, akulah legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatan terfakta pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Teman-teman yang baik ataupun pura-pura baik, juga manusia yang beriman, juga manusia yang belum beriman. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua kencangkan tab-tab layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Dan terutama follow akun Bang Handi yang baru. Karena beberapa akunnya kena jala 12 murid. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah kenal pot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal, diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Pembahasan di atas di sini penuh edukasi. Pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi, karena kami semua gabungan APII. Ingat teman-teman, sekali lagi, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang merasa ini percaya buku-buku novel, kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan, tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kacamata, tidak jelas, tidak berarutan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Dan terakhir kali, segala daging halal kau makan terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau minum dan boleh kau konsumsi terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan terkecuali pecahan air ketuban. Sekian, terima gaji, stay tune, tetep layarnya teman-temanku sampai 1M. Breaking news yang kedua dari Tanah Mekah bahwa pada tanggal 6 dan 7 Januari Nggak laku, udah gulung tikar kau. Suaranya dan kayak tak apapun kena banjir. Pikirkan aja otak kau, sempit otak kau.
Yesus hari Sabat, kamu hari Minggu. Habis itu kamu mengatakan kamu pengikutnya. Berarti kau pembohong, kau penipu. Pengikut Yesus itu Sabat. Kau Minggu. Berarti kau pendusta, kau penyesat, kau pembohong, kau penipu. Breaking news. Dede. Baru hari kedua. Nggak lucu, nggak ada yang tertawa. Kamu ditertawakan aja itu. Narasimu itu menandakan bahwa kau tidak berdaya kemudian untuk mengajarkan ajaran agamamu. Padahal perintahnya jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen. Gimana kamu jadikan kami Kristen sementara kami masih waras? Yang bisa gue Kristenkan itu yang nggak berfungsi otaknya. Nanti Gimana ceritanya? Yesus Sabat. Padahal di dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Wajib. Yesus hidup sebagai praktisi Taurat, bukan praktisi gereja. Masa nggak berpikir kau itu? Saya ngaku pengikut Yesus, tapi Yesus hari Sabtu, saya Minggu. Yesus kemudian sujud, saya salto. Yesus nggak makan babi, saya tidur sama babi. Yesus tidak berkulup, saya isap kulup. Apa yang sama dari Yesus? Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Lah, Yesus hidupnya sebagai praktisi Taurat. Lah, kamu hidup sebagai praktisi gereja. Nyambungnya di mana coba Cak Ayu? Coba. Sementara Yesus sendiri dari mulutnya Yesus keluarkan perkataan berdasarkan Bibelmu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tuh kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 14:12. Kalau kau mengasihi Yesus, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus tidak pernah isap kulup. Kau tiap hari isap kulup. Gimana itu? Hei! Yesus tidak pelihara kulup. Kau pelihara kulup kau. Jangan-jangan kau sudah kasih anting. mana ayatnya? Yohanes 10 nomor 27. Itu. Mana kok larinya ke Bible? Lah itu dalilnya. Ini kan sedang membahas tentang kekristenan. Masa pakai Al-Quran? Al-Quran mana ayatnya? Yesus mengatakan bahwasanya dia mengenal pengikutnya. Pengikutnya mengikuti dirinya. Lah kau ngikut siapa kamu Minggu? Kau ikut siapa ke gereja? Ikut siapa ke gereja? Yesusnya masuk ke Mikdas. Yesus masuk ke Baitullah. Kau kenapa masuk kemudian ke gereja? Iya apa? Mana dalilnya sunat dalam Al-Quran? Hah? Dalil sunat dalam Al-Quran. Kenapa pula larinya ke Al-Quran? Kami sunat. Kan ini Kalau kamar Islam. tidak ada dalil, kami sunat. Alhamdulillah. Lah kamu ada dalil, kamu gak sunat. Gimana itu ceritanya? Iya. Hah? Mana ceritanya? Kan Mana lucu. dalilnya perempuan disunat? Ayo. Tidak ada dalilnya tapi kami sunat. Nah kamu ada dalilnya, kenapa kau tidak lakukan? Coba. Kenapa kamu gak lakukan? Coba. Nabi kami memerintahkan kami bersunat. Nabi Muhammad memerintahkan kami bersunat. Berarti kami mengikuti perintah beliau. Nah sekarang Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan sunat, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Kenapa kau tidak sunat? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Ayo, kau mau kemana? Kau mau kemana? Iya, berarti Yesus tidak berguna bagimu. Berguna. Lah, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang memotong kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, tak kasih solusi. Tak kasih solusi. Kamu cari paha ayam yang masih segar, potong ayam pahanya, sambung di nonotmu, tapi saya tidak tanggung jawab 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam.
Nggak apa-apa, tumbuh bulu ayam cabut. Begitu tumbuh bulu ayam cabut. Daripada kau Yesus tidak berguna bagimu, nggak apa-apa. Itu solusi. Ya. Ya cuman hati-hati aja kalau kau tidur istrimu bangun-bangun dilihatnya, loh kok ini ada bulu tangkis di sini. Gitu saudara, karaoke ya. Ya mohon supaya kamu itu jangan gila permanen lah. Kalau ngaku pengikut Yesus, buktikan dong pengikut Yesus. Jangan cuma di mulut. Kamu ditertawakan sama dunia. Pengikut Yesus, pengikut Yesus. Apa? Kami Kristen. Apa Kristen? Pengikut Kristus. Nah, coba kita tengok. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Kristus anak Maria mengajarkan sabat. Mengajarkan sunat. Coba. Bang Zuma salah bang. Sabat itu bukan Sabtu bang. Aku bisa buktikan. Sabat itu bukan Sabtu. Itu datanya ada di Keluaran 12 ayat 6. Bukan lagi sih orang sedeng ini. Halo. Ya silakan. Nah, di Keluaran gini bang. Kalau mengatakan Yesus itu kan disalibkan, kalau Sabat itu Sabtu, berarti asumsinya Yesus itu disalibkan hari Jumat kan bang? Iya kan memang hari Jumat. Nah, gini bang, Yesus itu disalibkan bertepatan pada hari raya Paskah, pada hari raya penyembelihan kambing domba kan. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 6 itu jelas dikatakan hari Paskah itu jatuh pada hari 14 bulan pertama, mengikuti fase bulan bang. Nah, apakah jika tahun ini hari ke-14 bulan pertama jatuh ke hari Jumat, apakah tahun depan itu akan jatuh ke hari Jumat juga? Kan enggak bang. Berarti ini menunjukkan kalau Sabat itu bukan Sabtu gitu bang. Ya makasih bang. Jadi hari apa dong? Nah, Sabat itu mengikuti fase bulan bang, dan itu jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29. Oh, Nah, jadi gitu. Sabtu berarti Sabat bagi Yahudi itu berubah-ubah gak? Gitu ya? Betul bang, iya. Wah, Betul berubah-ubah. mati Bang. meja. Iya. Mati meja. Balas ya anak. Sabat itu tidak pernah berubah. Oke? Sabat itu tidak pernah berubah. Izin Yos, Bang Yuma, Ya, silakan. ya, Bang mau nanya, di bumi kan ada ribuan agama. Kalau Tuhannya itu selain namanya ini salah gak menurut Abang itu? Kenapa? Di bumi ini kan ada ribuan agama. Yang Ya. mengenal itu kan hanya Yahudi, Kristen dan Islam, agama samawi. Oh, Kristen bukan Samawi, Bang. Salah itu. Kristen itu agama buatan manusia, bukan Samawi. Ya kalau gini, kalau menurut Abang gimana? Agama yang sebutan Tuhannya selain Allah itu salah atau gimana menurut Abang itu? Tergantung. Tuhan menyatakan diri kepada nabinya dengan gelar apa? Tergantung. Yang pasti, yang Tuhan itu pasti maha suci, maha tinggi. Mustahil ada titik noda pada dirinya. Itu hakikat Tuhan itu maha suci. Tapi kan agama yang mengenal Nabi itu kan hanya Yahudi, Kristen dan Islam, Bang. Kalau agama yang Kristen itu tidak mengenal nabi. Mana ada nabi di Kristen? Nabi Isa itu anak nabinya orang Kristen. Lah itu Nabi Isa itu Islam punya. Islam kan baru ada setelah 500 tahun lebih. Ya udah, kalau gitu tunjukkan di Bible Anda ada kata Nabi Isa. Ya kan kalau orang Islam percaya kan Yesus itu Nabi Isa, kan begitu. Enggak kok. Berarti kan, Enggak, hanya sebagian orang yang percaya itu. tapi kan kalau di sejarah dunia itu kan Islam itu baru muncul setelah 500 tahun lebih setelah kan sudah Kristen kan begitu. Kalau di sejarah Justru karena Islam muncul disempurnakan nanti di abad ke-7. Karena itulah kemudian Isa dan Yesus itu berbeda. kan gini Bang, istilahnya kan kalau menyempurnakan itu kan harus ada istilahnya kesepakatan kan. Yang dulu-dulu itu gimana kan begitu. Kalau yang ajaran yang dulu istilahnya tidak mengakuinya kan hanya klaim sepihak kan begitu Bang.
Oh bukan, itu menurut saudara. Tuhan kami yang berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tuhan kami juga yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu yang Anda harus tahu. Makanya kami mengakui agama samawi, Yahudi, Nasara, dan juga Islam. Kristen itu bukan Nasara, Kristen itu. Kata siapa? Gini, Bang. Istilahnya Islam kan ada Sunni, Syiah, kayak NU, Muhammadiyah kan Kristen kan kayak gitu juga mungkin. Kayak Kristen Nasrani. Enggak ada. Enggak, bukan kayak gitu. Enggak ada hubungannya. Yang pasti Kristen itu bukan agama samawi. Coba Anda sambungkan kitab Lukas dengan Yesus, nyambung enggak? Anda sambungkan kitab Yohanes dengan Yesus, nyambung enggak? Yesus enggak yang mengatakan itu kepada pengarang Yohanes? Bukan kan? Begitu juga Yesus enggak yang berbicara langsung kepada Markus, Lukas, kan bukan? Jadi samawinya di mana? Apalagi kepada Nabi Isa. Kalau Yesus aja nggak nyambung kepada para penulis Bible, apalagi Nabi Isa. Kan begitu. Jadi samawinya di hanya mana? untuk umatnya, Bang, hanya untuk umatnya sendiri masing-masing kan begitu data itu. Iya. Karena Yesus kan, agama itu kan menurutku itu gini, Yesus Bang. yang harus dipercaya dari Yesus itu kan dari mulutnya kan. Dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Nah, Kristen ini umat dari mana? Bani Israel kah? Bukan kan? Kristen itu kan dari Yahudi, Bang. Kata siapa Kristen dari Yahudi? Istilahnya kan agama Islam Kristen itu kan rujukannya dari sana semua menurutku kan begitu. Agama-agama itu kan Kok Islam dari sana? Ajaran dari mana pula? kan kalau di Al-Quran itu kan sebagian kan ayat-ayatnya kan dari sana seperti Loh kok jadi kayak sebagian ayat-ayat dari sana? Anda ilmunya dari mana? Al-Quran sebagian dari sana. karena Quran itu kan artinya bacaan, Bang. Semua kitab suci itu menurutku bacaan juga. Cerita dan sejarah mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Ismail itu orang Yahudi dan Kristennya lebih dulu kan sudah ada yang di dalam Al-Quran itu loh. Lah, Itu yang dimaksud di bisa dalam dari sana Al-Quran dari mana itu ketika berbicara mengenai Yahudi, itu berbicara mengenai umatnya Nabi Musa. Sekarang Kristen ini umatnya Nabi Musa kagak? Kalau Kristen kan dia itu penutupnya Nabi Isa, Bang, kayaknya itu. Tak ada, Anda salah. Anda belajar lagi sama pendetanya. Itu kan gini, Bang, semua agama itu menurutku itu benar menurut Kata golongannya masing-masing. Kata siapa agama semua itu benar? Benar Agama menurut itu- kelompok dan golongannya masing-masing, Oh, Bang. nggak bisa, nggak boleh. Agama itu cuma satu, itu agama Islam. Nggak ada agama lain. Islam itu kan artinya berserah diri. Yes, Islam itu Semua artinya agama berserah diri. Coba, mengajarkan berserah diri sama Tuhannya masing-masing, Bang. bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhannya Istilahnya masing-masing? gini loh. Kristen menuhankan Yesus. Sabar dulu. Kristen menuhankan Yesus. Yesus hari Sabat, Kristen hari Minggu. Gimana ceritanya berserah diri? Ada-ada aja. Dalam ajaran Kristen itu Udahlah, kalau colotnya kayak gitu, Anda pun tidak jelas dari sekte mana. Nggak usah jadi ini, Bang. Bicara tanpa dalil itu nggak usah. Di sini orang terpelajar semua, nggak ada lagi orang bisa dibodohi sekarang. Udah canggih dunia ini. Udah canggih. Naim ini Kristen kah? Naim? Turun. Natal, selamat malam Natal. Kristen kayaknya. Natal. Oten, selamat malam Natal. Master TM, selamat malam. Kristen. Pak Master. Pak Natal. Iya, selamat malam. Oh, lembut sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Oh iya, lembut betul Ibu. sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Iya Ibu. Oh iya, betul Ibu. Sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Aduh, noisy Master. Kristen ya Bang ya? Coba turun lagi Bang Master. Nah, tuh. Silakan Pak Natal ya sama guru kami. Bang Zuma silakan.
Pak Natal, apa yang ingin kamu sampaikan, Bang? Mau bertanya, mau ditanya, atau mau diskusi? Silakan. Pak Natal, silakan. Pak. Oke, kita beralih dulu ke Lisa. Lisa Simbolong ya. Lisa Simbolong ya. Lisa, selamat malam. Kristen kan? Malam Kristen, aku suaminya ya. Oh iya 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 nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Sama guru kami Bang Zumba, silakan. Enggak, yang menanya, aku yang mau menjelaskan nanya Kristen sama Islam itu. Oh silakan. Berasal Boleh dari- boleh. Jelas. Kalau dia Islam berasal dari sejarah Arab. Tapi kalau Kristen berasal dari Lepan, yaitu Palestina atau Israel. Hei, di Israel Palestina itu tidak ada orang masuk ke gereja. Nabi Musa tidak ke gereja, Daud, Salomo, Samuel, Yeremia, Samuel, Saul, tidak ada gereja. Benar nggak bahasa Bang? Enggak, salah. Islam berasal dari sejarah Arab, betul nggak? Ya, betul. Kristen berasal dari Lepan, Bang. Lepan, Nggak itu ada. yaitu Palestina dan Israel. Enggak ada. Abang lucu, bilang. Kok lucu pula? Di mana pengikut Yesus itu masuk ke gereja? Di mana? Bang, Hmm. aduh, macam mana Aduh, pendapat sama Bang? Buka aduh, dulu apa? sejarah, Bang. Buka dulu sejarah. Sejarah Betul yang nggak? mana? Ya, enggak usah Berasal terlalu dari jauh ke Lepan, sejarah. Bang. Yesus aja dulu. Pernah nggak Yesus ke gereja? Loh, Bait Suci Allah itu gereja, Bang. Jangan salah, Nenek Bang. Mukiper. Bait suci itu bukan gereja. Siapa Bait bilang suci. nggak bait suci? Kamu Itu bahasa dulu Bait Suci itu. Dengar. Ini Kamu sekarang ngerti kata gereja itu, suci Bang. nggak? Kamu ngerti kata Hah? suci? Kamu ngerti kata suci? Aduh, macam mana Aduh. sama Kamu ngerti kata suci nggak? Ngerti nggak kata suci? Rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal masuk, pakai kulup masuk. Begitu bersendawa, terasa babi yang keluar dan anjing, kok bilang aku tempat suci? Gimana ceritanya? Tempat suci itu syaratnya untuk masuk ke sana. Pertama, dikatakan tempat suci ketika yang ada di dalamnya mensucikan tempat tersebut untuk mengibadahi atau menyembah Sang Yang Maha Suci. Kau masuk di gereja, kulupmu masih ada. Kamu tidak pernah junub, kamu nggak pernah wudhu, paham? Habis itu kau menyembah manusia. Kau bilang tempat suci, hah? Saatnya kamu waras, kawan. Jangan gila permanen. Sadarilah itu. Yang disebut tempat suci, tidak ada najis di situ. Paham? kasih ngomong lah orang Bang. Abang ngomong ke pantat bebek, tak bisa ngasih orang ngomong. Iya, karena yang saya teman bicara ini neneknya bebek. Hah? Hah? Berarti Abang ngeyangnya bebek ya? Kamu meme. Tempat suci, ngerti nggak tempat suci? Bang, aduh. Ngerti tempat suci nggak? Abang Ya, tahu bait suci? bait itu rumah. Suci itu kodes. Kodes itu tidak ternoda, tidak ada hal-hal yang tamek di situ. Nggak ada najis. Tidak ternoda. Dengar dulu orang ngomong, Bang. Abang jangan cepat tak bebek dulu ngomong. Aduh. Ditanya ngerti suci nggak, dijawab. Ngerti suci nggak? Suci itu apa? Aduh, macam mana kok aku mau menjawab, Abang terus potong. Abang terus potong. Udah, kalau mau nangis di gereja, Bang, jangan di sini lah. Bang, Ya. kalau debat sehat lah, Bang. Iya, saya tanya, suci itu apa? Ya suci artinya bersih, Bang. Bersih. Orang berkulup itu bersih nggak? Apa itu? Orang yang tidak bersunat itu bersih nggak? Oh, tidak bersunat. Ya, Abang cerita sunat. Ya, kalau masa sunat, kalau sama kami Bang sunat, Bang, bukan diwajibkan. Iya, berarti tempat ibadahmu itu bukan tempat suci. Karena Apa artinya, Bang? Dengar Bang. Apa sangkut pautnya, Bang? Burung Abang sama apa? Sama ibadah? coba kau lihat Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Bisa kau pertanggungjawabkan bahasamu barusan? Dengar, Bang. Apa artinya, Bang, burung sama rumah ibadah, Bang? Oke, saya jawab pakai Bible ya. Bibelnya orang Yahudi. Karena kalian kan mengaku sebagai pengikutnya tuh.
Yehezkiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Katakanlah kepada pemberontak yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Mikrofonku jangan dimati-matikan lah. Kenapa kaum Israel disebut sebagai kaum pemberontak? Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan tidak menginginkan ada orang yang berkulup masuk ke tempat sucinya, tapi orang Israel memasukkan orang Yunani ke tempat suci. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim. Memasukkan orang yang tidak bersunat ke tempat suci itu adalah sesuatu yang sangat dibenci. Sangat dibenci oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa gereja itu tempatnya Yesus? Dimatikan lah, Bos. Mikrofon. Oke? Abang ini dimatikan. Mikrofonku terus Jadi dimatikan. gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait Hanya suci. di pantat bebek. Aduh. Gereja itu bukan bait suci. Gereja itu adalah bait tame. Ngerti tame? Bait tame itu artinya apa? Rumah najis. Bang, Ya Pak. Apa? tolong mikrofonku jangan kalian. Halo. Jadi gereja itu bukan tempat suci ya. Camkan itu. tak gereja. enak debat. Mikrofonku kasih matikan kreator terus. Jangan dimatikan, teman-teman. Ya, jadi saya simpulkan saudara ya, gereja itu bukan tempat kudus, gereja itu tempat tame, tempat kotor, tempat najis. Pahami itu. Silakan Anda bantah. Bang. Iya. Abang agama apa, Bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Hah? Saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim, saya juga Muslim. Kenapa Abang bilang Yesus Muslim, sedangkan pendiri agama Kristen adalah Yesus? Nenekmu Abang pakai otak kiper, enggak? nenekmu kiper. Di mana Yesus mendirikan Kristen? Tunjukkan kepada saya. Pendiri agama Kristen adalah Yesus. Di mana dalilnya Yesus mendirikan Kristen? Buka Abang dulu asal usul sejarah Kristen, Bang. Oke. Oke. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Pernah Yesus ke Antioquia? Pernah. Bang. Asal usul dan sejarah Kristen buka Abang dulu. Siapa pendiri agama Kristen, Bang? Baru Abang ngoceh kayak pantat bebek. Saudara, Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Paham kau? Oh Bang, yang aku Itu suruh dalil. Abang buka. Itu Mulut dalil. Abang aja yang ngoceh dari tadi. Yang aku Itu suruh Abang dalil. buka Itu Abang dalil. dulu. Coba Asal kau usul agama tunjukkan Kristen, Bang. dalilnya di mana Yesus menyebut murid-muridnya atau murid Yesus disebut sebagai Kristen, itu tunjukkan dalilnya di mana? Izin aku keluar, aku tak- Saya izin bisa aku keluar, aku menunjukkan yang bilang dalilnya. Saya bisa menunjukkan dalilnya di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Murid Paulus disebut Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut pendiri atau tokoh dari Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Mana dalilnya? Kau mengaku sebagai pengikut Yesus anak Maria itu mana? Nggak ada kan? Sabur. Kau pakai otak. Saatnya Kristen itu 2025 itu sadar kalau Yesus itu ternyata praktisi Yahudi, praktisi Taurat, bukan praktisi Kristen, bukan praktisi kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, bukan. Sadarlah mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Oke? Oke, kita sapa share. Share. Ya, Selamat saya. malam, share. Sebentar Bunda Rama. Sebentar Bunda Rama. Jadi silakan. teman-teman rangkuman hari ini, mengingatkan teman-teman viewer di bawah ya. Yesus beribadah ke sinagoge. Ini dari Bang Zuma ya, kita harus rangkum ya. Yesus beribadah ke sinagoge, kalian joget ke gereja dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanah, kalian membaca buku tutorial ternak. Yesus menjalankan hukum Taurat, ya. Yesus menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi barat. Yesus menyuruh kau bertaubat, tapi kerjaan kau bermaksiat dan sesat. Rangkuman lagi, Yesus menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Ya, Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Ya, Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani?
Sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran-ajaran Nabi. Ini sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi. Kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi. Kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Hah? Kenapa? Satu lagi dan terakhir, rumah ibadah. Satu lagi untuk terakhir, rumah ibadah tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan klaim gereja bait suci kalau berkulub dan pamer paha dengan rok seksi. Ya betul. Mantap lah dek, bah. Oh. Oke, kita sapa share. Silakan share, Bang. Halo. Share. Share. Ya, ya. Halo. Iya, Bang. Siapa Bang? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Semangat semangat. Ini bahasa koloyo gitu. Ayo semangat. Bertanya tapi semangat ya. Silakan. Ya, saya daripada Malaysia. Selamat malam. Iya, Malam. Daripada Malaysia ya. Iya. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, silakan. Kok Kristen ya Bang ya? Share. Iya, tanya dulu Bunda. Saya ingin bertanya, sekiranya Kristen itu agama yang benar, adakah Islam masuk surga? Iya, wajib pasti. Sebab apa? Yesus disebut juru selamat. Yesus disebut juru Islam. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kami mengenal Yesus sebagai utusan. Selamat kami. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, kami tidak meniadakan karena kami bukan Kristen dan Taurat bukan untuk kami. Kan gitu. Jelas itu. Ya, tapi itu menurut Islam, Yesus itu ialah. Kok menurut Islam? Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Enggak, nah, tunggu. Untuk memperoleh surga, menurut Yesus, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Menurut Kristen, Yesus itu Enggak. Tuhan. Di mana dalilnya? Saya tanya, di mana dalilnya? Oke, kalau kalian memberitahu Yesus itu sebagai utusan. Lah, Yesus yang mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Mas. utusan. Mas. Dengar sini, Mas. Oke. Itu Yohanes 17:3. Betul. Oke, Mas. Gitu dong. Nah, sekarang nih Abang Zuma sebagai Tuhan. Contoh. Lu kok jadi saya jadi Tuhan? Jangan. Contoh. Parah ini. Iya, contoh. Jangan. Kok contoh pula? Sebagai contoh, Bang Zuma adalah Tuhan. Aduh. Kerjaan surga. Bagaimana Abang bagi turun Abang punya apa nama? Untuk menurunkan Anda punya ajaran kepada manusia. Ya, saya utus Roh Kudus, Roh Suci untuk Roh Suci itu siapa, Mas? Malaikat Jibril. Ya. Yang itu melalui Jibril dalam melalui Islam. Melalui Roh Kudus kuutus kepada nabi-nabiku yang ada di atas muka bumi. Ini kenapa jadi Anda mau menuhankan saya? Janganlah. Itu kan contoh, Mas. Enggak bisa dicontohkan kayak gitu, enggak boleh. Itu namanya fasik. Ini forum debat, tapi kita buat. Aduh, kamu cebok dulu sana 1 sendok. Debat kasih contoh kayak gitu. Emang lu pikir saya kafir kayak kau? Enggak boleh mengumpamakan Tuhan itu dengan Tentang manusia. Tuhannya manusia, dia nyontohin ke manusia, ke Bang Zuma. Enggak boleh. Tuhanmu aja, Bang. Tuhanmu manusia. Ya kan? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia? Ya dengan cara mati. Gitu. Halo Bang Zuma. Ya, halo Paman. Gimana, Bang? Dengerin ya Bang. Ya, saya dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Saya juga bisa, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama kita. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih Bang Zuma. Ya, sama-sama Bang Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah wae. Aduh Gusti. Lanjut, Share. Lanjut.
Yesus berkata, hidup kekal itu adalah manusia mengenal aku sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu yang saya ngomong tadi Mas. Mana dalilnya? Tuhan itu turun ke bumi. Di mana dalilnya? Yesus berkata, jangan gila, jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Enggak. Jangan gila permanen, saudara. Ini Anda sekarang belum- sudah tahun Anda belum 2025 paham. dengan Anda belum paham habis. Anda yang tidak Alkitab paham, Kristen. Anda yang tidak paham karena Anda Kristen. Mana ada Kristen menggunakan otak kalau berbicara mengenai agama? Yohanes 17 nomor 3 itu kau baca baik-baik. Baca baik-baik itu. Pakai otakmu itu. Yohanes 17 pakai otakmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jangan gila permanen apa kawan? Baru aku melihat ada orang Malaysia ini otaknya kecil kayak kemiri. Emosi Mas. Gila. Saya nggak emosi karena kamu itu bahlul. Bahlul kau itu. Kamu itu bercakap emosi. sebab itu Kamu itu enggak. Aku sudah masuk terbiasa ke- menghadapi manusia-manusia tak berotak kayak kau. Udah biasa aku bang. Saya sudah terlatih dengan penipu kayak kalian itu. Terlatih saya. Mau yang Itu pakai tampil emosi, Mas. lembut, mau yang tampil keras, mau yang tampil kayak pelawak. Aku sudah terbiasa. Bang Suma gitu loh. Senggol dong. Enggak Gitu. profesional itu, enggak pakai. Oh, enggak apa-apa. Kau mau katakan saya emosi terserah. Yang penting tujuan saya sampai. Apa itu? Islam. Mencerdaskan manusia supaya tidak jadi binatang selamanya. Tuh paham kau? Coba. Islam itu Saya ulang lagi. Menurut Yesus, orang bisa memperoleh hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Cari aja di kitab dong. Kata Nah, kamu itulah. belum Ya baca sudah. kitab Kristen. Kalau begitu, saudara Chair, supaya kamu itu mantap, kamu ke gereja, turunkan celana pendetamu, celok. Nah, kayak gitulah. Jangan kau gila permanen. Jangan kau ngaku-ngaku orang Malaysia, orang dari Jepang. Habis itu kau tidak kuterapi kau. Selama otakmu masih belum normal, kuterapi siapapun kau datang ke sini. Kuterapi karena tujuan saya itu adalah memanusiakan kamu. Dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan dibilangnya sebagai Tuhan. Kan bahlul. Udah berapa Otin bocor halus tertambal ini? Belum ada tertambal Bang Andi malam Belum ini. ada. Masih bocor halus semua ya? Iya, bocor halusnya ditambal sebelah sini, bocor sebelah kanan, ditambal kanan, bocor bagian atas. Tambal di atas, bocor bagian dagu, di dagunya lagi ditambal, bocor lagi bagian kuping. Susah mereka ini. Kalau palap kok mi gurunda. Iya, enggak masalahnya tubuh kemanusiaannya keluar dari rahim ibunya itu cuman 10 sampai 5 kilo sampai 7 kilo. Nah, sekarang beratnya sudah 82 kilo. Oke, 70 kilo lebih itu sudah daging babi. Dalam tubuhnya tuh gimana? Cuma Susah itu mereka. Susah kenapa kali nggak mereka bisa ini untuk diwariskan. belajarnya Al-Quran? Kenapa mesti Aldi belajar? Kristen. Al-Quran saya yang mengajarkan saya. Kenapa Oh, nggak Mama belajar Al-Quran? Mama Itu ambil Al-Quran tuh ambil kita imannya dari mana? Kenapa Ngomong Aldi? apa nih? Bentar Aldi, kenapa Aldi? Kamu lagi ada keluhan? Coba kau bahasa Indonesia yang benar, keluhanmu apa? Siapa tahu kita masih bisa nambal gitu loh. Masih bisa disembuhkan. Apa keluhanmu nak? Apa keluhanmu nak? Coba. Saya ada keluhan ini, Bang. Abang-abang. Iya, apa itu keluhannya? Loh kenapa diturunkan? Coba nurunkan itu, coba naikkan lagi. Aldi, keluhanmu apa nak? Host, moderator host. Kasih moderator itu. Akun lain ini, akun baru lagi. Bukan Banyuma turun, itu kena lagi akun baru, akun utama ditombak lagi. Aldi, Silakan Aldi, buka mic mu Aldi. apa keluhanmu nak?
kebanyakan bocor halu sih. Akang ini kemati tidur ke Akang. Ini oten-oten ini kalau debat kerjanya apa? Ya akunnya yang dihajar. Tidak bisa melawan dengan argumentasi by data, ya akunnya yang dihajar. Mereka sebenarnya udah pada sakit hati. Kok yang naik ini mau pendeta mau jemaat, kok mereka ngomong tanpa berdata gitu. Satu mengatakan Kristen berasal dari disitulah tadi itu disebut ya. Gitu. Aduh, bangkit lagi di hari keberapa ini Mbak Juma? Menit Detik ke- ke-15. Percuma. Kau habiskan waktu aja kalau kerja cuma melomba aja, percuma. Oh dia lagi markir di sirkuit nih. Markir dia. Kita sampai Henry, selamat malam. Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke Bang, Muslim ya. Iya, Apa disampaikan Bang? mau bertanya aja Bunda. Ini waktunya diskusi nanti Bang ya. Nanti ada time-time tertentu, waktu-waktu tertentu ya. Ini saatnya diskusi guru Gurunda dengan Kristen ya Bang ya. Nanti Bang ya. Daniel, selamat malam, silakan. La ilaha illallah. Lukas, silakan. Kristen ya Lukas. Ya, selamat malam. Suaranya ada nggak? Malam. Ada. Silakan sama guru kami. Bang, apa iya ada nabi palsu menurut pendapat Abang Juma itu benar nggak ya? Ya, jelas. Menurut Yesus, nabi palsunya itu orang Farisi, orang Yerusalem. Nabi palsunya berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendiri dan mendatangi murid-murid Yesus angkatan pertama. Tuh nabi palsu menurut Yesus. Ada dalilnya, Bang? Tolong Ada. dijelaskannya. Matius 7 nomor 15. Coba Anda baca. Bentar ya, Bang. Silakan. Matius. Silakan. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15. Iya. Bentar, saya mute dulu ya. Matius 7 Oh, ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Buahnya lah itu menurut Abang gimana ini, Bang? buahnya itu ajarannya kan. Nah, ajarannya itu pertama memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah ini berada di mana? Di Islam atau di Kristen? Suara saya nggak kedengaran ya? Jelas sih Bunda. Jelas. Kedengar, sorry tadi Iya. mute. Gimana? Saya konsep dulu ini masalah ini, saya pelajari dulu ya. Saya belum paham benar nih. Saya bertanya satu kali lagi boleh ya? Boleh. 2 pertanyaan tapi disatukan, oke ya? Boleh. Isa dan Yesus dan Isa itu satu ya? Menurut Abang sama atau tidak? Terus benarkah umat muslim memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih ya. Bila sudah cukup, saya silakan diturunkan saja. Oke, baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus? Itu pengakuan
sebelum kami membaca Bible, sedikit pun kami tidak pernah punya konsep dalam akidah kami, Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang kami tahu, kami beriman kepada Al-Quran, dan Al-Quran memberitakan kepada kami. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Itu iman kami. Setelah kami belajar Bible, ternyata di Bible ada manusia bernama Yesus mengaku dia diutus sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Dengan demikian, berdasarkan klaim daripada Bible, ternyata Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, kami kemudian belajar lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar kepada beliau, semakin besar keingkaran beliau, orang Yahudi terhadap beliau. Lalu kemudian mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami belajar. Ternyata di Bible pun juga sama. Matius 23 mulai dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu rupa-rupanya di nomor 36 sampai nomor 36. Rupa-rupanya Nabi Isa atau Yesus melihat pembangkangan orang-orang Yahudi. Sampai Yesus menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka. Itu kata Yesus di dalam Matius 23. Bahkan di Matius 7 itu tadi, ketika Al-Quran mengantarkan kepada pemahaman kami, wa idza husiran nasu kanu a'dalahum wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di situ ternyata diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ternyata di dalam Matius yang sedang kita bahas ini, Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus. Pemujaan yang mereka lakukan sampai mengusir setan dan seterusnya, rupa-rupanya diingkari oleh Yesus. Artinya ketika Anda berbicara mengenai apakah sama ataupun tidak, saya mengatakan Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel. Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus juga datang kepada Bani Israel. Al-Quran kami mengatakan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dia adalah manusia yang suci. Yang membedakan kita di sini, Yesus kami yang beritakan sebagai makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu pembedanya. Kalau kami enggak, Nabi Isa adalah manusia suci. Kami memuliakan, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terkemuka, bukan terkutuk. Itu bedanya itu di situ. Kenapa kami mengatakan bahwa kami memuliakan? Setiap kali menyebut nama beliau, kami selalu menyebutnya alaihi salam. Atasnya keselamatan. Sedangkan di kalian, di Kristen, Yesus itu tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus menanggung semua dosa manusia. Segala dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Kemana dosa itu harus pergi? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Jadi Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dalam Bible itu ternyata sama. Lalu kemudian Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dari aspek kesucian di dalam Al-Quran terhadap Bible itu berbeda. Nah, kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga lisan kami acap kali mengajarkan kalian bagaimana Yesus itu adalah manusia suci yang haram hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib. Pada endingnya kemudian rupa-rupanya yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian sembah bukan manusia yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus dan bintang timur. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Padat. Nanti saya renungkan dulu ya Bang ya. Iya, silakan. Ada waktu nanti saya naik lagi. Atau Oke. bertanya lagi boleh? Jangan Boleh. jangan gimana ya?
Jangan tidak ditolak ya. dinaikkan. Iya, iya. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu buat Baik. Abang. Moga panjang umur. Terima kasih. Amin, amin. Makasih saudara, makasih. Nggak gini aman-aman aja itu. Mau belajar 2 minggu juga berturut-turut nggak apa-apa ya. Ya, betul. Kalau yang kayak tadi, kalau mau selamat Yesus dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Muter-muter. Nah ini nggak bisa diselamatkan itu. Bocor itu. Bocor. Ada lagi tuh master. Ya kan. Ya. Saya masih berada di awan-awan mencari posisi yang tepat, brother. Hati Mija, bahaya ini. Bahaya nih. Iya, bahaya. Udah berapa akun Bang Zuma? Ini yang kelima ini kan ya. Waduh teman-teman, tap-tap layar teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sekali lagi, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia dari Asia sampai belahan Eropa. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Diam dulu kau, diam dulu. Tenangkan roh kudusmu ya. 1, 2, 3 kau tombak akunnya, bangkit dan bertahan langsung detik kelima. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak dan merangkak berak celana. Ingat teman-teman, di follow akunnya ya. Ya, untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti dewa ataupun amuba. Alangkah indahnya kau Tuhankan si Kribo Saibaba. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Saya naik Iya, tadi nih Masya karena Allah. Baik, Luar brother. biasa, luar biasa ini, luar biasa. Bagaimana kabar, brother? Sehat, brother. Puji Tuhan, haleluya. Baik kamu ya. Ya, Ya, saya ingin bertanya boleh, brother? boleh. Baik, asal usul nama Allah Tuhanmu gimana? Jelaskan pada saya, brother. Ya, asal usul nama Tuhanku kemudian diberitakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kemudian datang bermunajat kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan diri dengan berfirman, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari sanalah kemudian kami umat Islam memahami secara mendetail bahwa Allah Tuhan kami mengakui namanya adalah Allah. Demikian. Silakan. Ya, baik ya. Ternyata asal usul nama Allah Tuhanmu adalah ilaha illallah. Iya, itu kan? Nama Tuhan saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha, Baik. la ilaha illa huwa. Baik ya. Ya, Saya Kristen internasional ya, supaya kamu Ya. tahu. ya, Ya, saya akan memberi suatu pandangan kepadamu, brother. ya, Asal usul nama Allah Tuhanmu. Ya, Allahmu dan Allah saya, supaya oke. kita dapat pandangan. Ya, 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 baik. baik. Matius, saya bawa dalilnya. Ya. Matius 1 ayat 21. Ya, Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. ya, Ayat 22, maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang difirmankan oleh Tuhan
lidah Nabi bunyinya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Berarti nama Yesus Allah ya? Baik. Nama Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ini saya sudah baca ini. Apa Ya, itu? jelas ya. Yang mana jelas? Enggak jelas. Jelas di ayat 21. Jangan bilang jelas kalau bagi saya tidak jelas. Coba ulang, baik. coba Anda Ya. baca. Ulang. Baik. Ayat 21 ya, kamu dengar baik-baik. Ya. Di dalam Matius 1:21, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Jesus. Ya. Oh, iya. Baik. Ayat 22. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan. Lidah Nabi bunyinya. Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Ya. Itu nama Yesus Allah ya. Di Lukas 2 ayat 10 ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, janganlah takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Ayat 11, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Berarti asal usul nama Allah Tuhanmu yaitu Yesus Kristus. Oh, saya tepuk tangan Di kalau gitu ya. dalam Matius dan di dalam Lukas. Jelas ya Kang ya? Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh ya Kang. Oke. Kamu boleh membacakan Markus 1 nomor 1, boleh bacakan? Pelan-pelan kayak suaramu yang tadi itu bagus ku dengar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Markus 1 nomor 1. Ya, baca dulu pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bang. Bang. Abang. Bang. Oh, iya. Baca Markus 1 nomor 1, baca Bang. Abang yang baca yang pelan. Siapa mute saya ini? Gimana ini? Iya. Baca pelan-pelan. Markus 1 nomor 1. Pelan-pelan coba. Nggak ada yang mute Bang, jangan gitu. Ada yang mute saya ini. Baca. Markus 1 nomor 1, baca. Baik. Markus 1 ayat 1 ya. Iya. Bahwa inilah permulaan Injil dari hal Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana duluan anak atau bapak? Gimana ya Kang? Iya, saya tanya, mana duluan, bapak atau anak? Anak atau bapak yang lebih dulu? Bapak dulu kan? Nama bapaknya Yesus siapa? Tunggu dulu, Anda membawa di sini pekerjaan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis ini kamu bawa, Anda sinkron ini. Kutanya dulu, Gimana tua kamu mana? ini? Tua mana? Tua mana, anak atau bapak? Tunggu Itu baca dulu selesai. Saya baca satu perikop ya. Supaya kamu sadar. Kamu cuma pakai satu ayat. Ya. Satu ayat bisa membuat kau tengkurap kan? Bukan. Ini kan pekerjaan Yahya Pembaptis. Enggak, saya tanya sama kamu dulu. Tua mana, bapak atau anak? Jangan dulu. Ini kan luar konteks ini. Kita lihat. Aduh, kenapa jantungmu berdebar, brother? Hah? Gue tanya dulu, tua mana, anak atau bapak? Ya, Ternyata ya. bapaknya Yesus namanya siapa? Siapa namanya? Asal usul nama Allah Tuhanmu Enggak, itu gua tanya Yesus dulu. Kristus. Ya, supaya kamu sadar. Bagaimana mungkin asal usul nama Tuhanku berasal dari Yesus, sedangkan Yesus adalah anak dari Tuhan yang kau sebutkan tadi dalam Markus 1 nomor 1. Aduh, sakit kau ini kawan. Mute ini. Ini bukan lagi bocor halus ini. Nah, ini master tolong manusia ini.
Aduh, saya mau kasih jelaskan kamu supaya sadar. Iya, duluan mana, anak atau bapak? Ini baca dulu kalimatnya ini, saya baca Iya, ya. kamu yang baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Pertanyaan saya, duluan mana, anak atau bapak? Ya, baca dulu selesai, saya baca dulu. Saya tidak kenal pada jalur, ya. Baik. Gimana kamu ini? Kamu baca sampai Markus selesai satu kitab, tidak akan pernah berubah. Inilah permulaan Injil tentang Allah. Ini anak Yesus. pekerjaan Yahya Pembaptis ya kan. Tidak akan pernah tertukar. Yesus Jangan tetap kamu anak. memutar balik kenyataan ini. Iya, Ini tentang makanya Yahya Pembaptis Yesus anak, ini. dia adalah anak Allah. Saya tanya, duluan mana, bapak atau anak? Duluan mana? Ini saya jelaskan dulu. Bocil, Tenang. ini mah bocil. Ya. Ini bukan master, ini mister. Jangan kamu melompat dari topik ya. Saya membawa asal. Yesus itu anak Allah, kata kitabmu. Pertanyaan saya, duluan mana, Allah atau Yesus? Duluan mana, Allah atau Yesus? Duluan mana anak daripada bapak? Iya. Duluan mana, anak atau bapak? Duluan bapak bukan? Nah, bapak namanya siapa di situ? Allah. Berarti Tuhan saya lebih dulu daripada Yesus Tuhanmu. Nama Yesus itu Allah. Nama Yesus Allah. Kristus itu Tuhan. Saya sudah jelaskan kamu. Ya. Ini baru Kamu satu nomor sadar. satu dicoret aja ini, dicoret. Dicoret terserah, ini bicara Yahya ini, Yahya Pembaptis. Kok bicaranya? ini. Ini Yesus disebut namanya di situ Yahya ini. pula. Yesus tertulis tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya, baik. Ya. Nah, gitu dong. Anda sudah akui? Tunggu belum, saya baca dulu ayatnya. Saya sudah jelaskan kamu. Ada yang punya air satu sendok. Ya, Lagi mabuk dia kayaknya. Lagi mabuk ya Bang. nama Allah Tuhanmu Yesus Kristus. Ya, supaya kamu sadar. Titikan Sedangkan, sudah sampaikan. sedangkan di kitabmu sendiri Yesus itu adalah Anda mau anak terima Allah. atau Gimana tidak, ceritanya itu kau katakan urusan Tuhan Anda. saya berasal dari Yesus? Udahlah kau diamlah sama itu aja itu. Nggak tahu kau apa-apa. Itu penjahitan Kristen. Namanya Kayak orang ngantuk kau bicara. Master Bahlul. Bahlul. Allah Penjahitan Masya Allah. Kristen. Penjahitan Kristen atau apa Bang? Ya. Ya. Kristen. Saya bernarasi ya, saudara Oke. penjahitan ya. Silakan. Oke. Jadi gini, saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada Yesus atau Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kubaca di dalam kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang soleh ini itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Ibrani 5 nomor 7, Yesus dikatakan sebagai orang yang soleh. Orang soleh diselamatkan, Yesus diselamatkan. 2 Petrus 1 nomor 3, karena kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan akan kita, akan Dia. Jadi, keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu hidup sebagai orang yang soleh. 1 Petrus 3 nomor 16, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Yesus. Hidup yang soleh. Tidak ada kemudian hidup jadi Kristen. Yohanes berapa? Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang soleh yang melakukan kehendaknya. Tuh, selalu orang soleh. Selalu orang soleh. Kenapa kitabmu tidak ada sedikit pun menyentuh tentang Kristen? Oke? Kisah para pewarta 10 atau kisah para rasul 10 nomor 2. Dia soleh. Ia menyertai seisi rumah takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah.
Yesus orang soleh. Orang soleh. Yesus soleh. Orang-orang yang soleh yang diselamatkan kemudian. Kenapa tak ada sedikit pun di dalam Bible menyebutkan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang Kristen. Sedangkan orang soleh itu adalah orang Islam. Kenapa orang Islam yang diselamatkan? Kenapa bukan Kristen? Kenapa Bible banyak bercerita tentang orang Islam? Yang soleh masuk Islam, masuk surga. Yang soleh diselamatkan oleh Allah. Yang soleh orang-orang pilihan Allah. Itu dalil dalam kitab saudara. Tolong tunjukkan satu kata yang di dalam kitab saudara diterangkan bahwa orang Kristiani akan diselamatkan atau orang Kristiani adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang muncul di Bible saudara hanya orang soleh, hanya orang Islam. Maka tadi saya udah parah lah di mujum. Ayo hatua kita yuk. maka hatua kita. Turun yang lain. Bodoh-bodohin sama pendeta Congek kali kau. para jemaat gereja itu. Iya, kenapa orang Kristen tidak disebutkan di dalam Bible? Justru yang disebutkan adalah orang soleh. Kenapa? Kok kami yang disanjung-sanjung di Bible ini? Kenapa bukan kalian? Islam itu kan soleh. Kalau Kristen itu kan Kristiani. Soleh itu identik dengan Islam. Dan di dalam bahasa Yunani jelas sekali bahwa soleh itu memang tidak bisa digantikan dengan bahasa manapun, dengan kata apapun. Eusebes. Eusebes itu artinya soleh. Tidak ada Kristiani. Kristiani hanya disebut Kristen ketika penghinaan. Orang-orang yang ada di Antioquia pengikut Yesus, pengikut Paulus menyembah Yesus, itu disebut Kristen pertama kali. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Kristen itu adalah orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang soleh, orang Islam. Gimana dong? Silakan. Ya. Berarti kalau menurut Abang Zuma ini, kita ini ditipu gitu sama para pendeta dengan pengajarannya. Bukan ditipu sama pendeta, tetapi memang dari awalnya kalian dijerat dengan tipu daya. Mau kayak mana? Jadi ayat yang menerangkan tentang apa itu namanya, tentang bahwa itu Yesus itu utusan, jalan kebenaran itu utusan, bukannya betul. Tuhan. Betul, dia orang soleh. Kan dalil saya bacakan kepada saudara. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Yesus itu orang soleh, Bung. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Yesus soleh. Pengakuan Yesus juga dia soleh. Tertulis dalam Yohanes 14 nomor 31, dia soleh. Dia orang soleh. Yohanes 4 nomor 34, dia orang soleh. Yesus adalah orang yang taat. Taat itu soleh. Taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Dia orang soleh. Mana lagi? Galatia 4 nomor 5. Yesus orang soleh. Orang yang taat menjalankan perintah. Coba. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan berkenan kepada aku, disebabkan dia tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku selalu berkenan menjalankan segala perintah-perintahnya. Dia soleh. Dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, Kolose 2 Anda baca. Kalau orang Kristen baca Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan di dalam Filipi 3 itu disebut sebagai sampah. Maka Filipi mengajarkan Paulus dan umatnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri orang soleh, kalian orang kafir. Makanya tadi saya mencoba untuk membuka diskusi kita dengan data Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, dia masuk ke dalam bait suci Miqdas membacakan kitab Tanak. Coba, itu Yesus. Nah, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Apakah Kristen hidup seperti Yesus hidup? Tidak. Makanya di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan,
aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu dalilnya tuh. Itu tidak bisa Anda bantah. Kenapa kalian tidak bisa menyadari itu? Karena selama ini kalian dijerat dengan tipu daya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bayangkan itu. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kamu lepas dari Yesus. Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus yang asli, di dalam Matius 5 nomor 19, justru Yesus mengharapkan agar orang-orang memahami barang siapa meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Galatia 5 nomor 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini ajaran siapa? Galatia 5 ini. Orang bersunat tidak bersunat katanya, itu tidak ada artinya. Loh, apa sih? Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Sementara Kristen mengikuti Galatia. Berarti Kristen lebih percaya kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus daripada percaya kepada ajaran Yesus. Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai penginjil, dan Yesus yang datang kepada Paulus sebagai pembawa berita keselamatan Allah dia sendiri. Yesus penginjil berbeda dengan Yesus yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu Yesus lain. Seperti itu, Bang. Awak juga berpikir, Bang, bagaimana macam mana pula kami beribadah tiap hari Minggu, nyanyi-nyanyi, lalu masuk surga. Enak kali, Bang. Kadang juga awak berpikir seperti itu. Jadi selama ini kami ditipu oleh para pendeta dan ajaran mereka. Waduh teman-teman. Aduh, kena tombak lagi. Host, monitor. Kena tombak lagi. Iya, kena tombak lagi ya, Gurunda ya. Ih, gila. Macam mana pula, Bang? Gak apa-apa. Seperti nubuatan saya juga itu nanti itu. Kita sapa user Kristen Muslim. Ayo buka mic-nya. Aduh, kena tombak. Ingin bertanya kepada Bang Zuma. Bang Zuma turun. Iya, Kristen. Kristen, Bang. Oke, silakan. Sementara ada Bang Handi. Silakan. Ya, senang ini dengar siapa ini, Bang Zuma kayaknya yang bicaranya yang tadi tuh. Ya, Bang Gurunda ya, Bang Zuma. Pintar sekali. Pintar dia, banyak sekali dia belajar tentang Alkitab. Ya iyalah. Tentang Yesus gitu kan. Nah, saya bersyukur karena dia banyak mempelajari tentang Yesus. Jadi sementara kau tidak gitu ya? Bukan, saya tetap mempelajari gitu. Oh. Cuma Oke. ada satu hal yang masih agak kurang dengan Bang Zuma ini ataupun yang lainnya lah gitu kan, yang mempelajari tentang Yesus. Satu hal mungkin bukan satu sih, ada beberapa hal gitu kan. Kalau mungkin mereka tetap tidak percaya Yesus gitu kan. Tapi kalau mereka percaya itu syukur gitu kan. Kami percaya, Bang. Kami percaya Yesus, tapi bukan sebagai Tuhan, Bang. Kami percaya sebagai utusan, karena itu pernyataan Yesus. Tidak masalah sebagai Tuhan atau tidak itu. Yang pertama kan percaya, dan yang kedua melakukan apa perintahnya, gitu kan. Sebab di dalam Alkitab itu mengatakan apabila perintah Yesus yang kau lakukan apa, Bang? Di mute lagi.